Kalau sudah kita perhatian kita tuh sepenuhnya dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, perhatian kita berhati-hati larangan Allah dan larangan daripada Rasulullah, berarti senantiasa kita berada melaksanakan suatu tugas yang mulia, ada perhatian dengan hukum Allah. Kalau sudah ada perhatian dengan hukum Allah, insya Allah hal ihwal keberadaan kita hidup diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan terkawal. Perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, usaha kita, bisnis kita, semuanya akan terkawal dengan hukum Allah. Kenapa? Karena kita perhatian dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana fatuhal arifin wa nawir basairanna bi anwaril irfani wal yaqin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Yang ulun muliakan, yang sama-sama kita muliakan, akhina billah Habib Faisal, dan juga adalah selaku pembaca wirid Ratibul Haddad yang juga kita baca kitabnya insyaallah pada hari ini. Yang semuanya kita lupa halatnya, kita ulangi aja mulai awal. Sebab man taqarrara tuqrira, semakin kita ulangi semua perkara itu semakin baik. Para hadirin majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmat anugerah yang begitu besar kepada kita, perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antaranya kita diperhatikan, ditempatkan di tempat yang mulia, dan didengarkan pun pula telinga kita dengan hal yang mulia. Ratibul Haddad bukan sekadar kita mendengar dan dibaca, dan kita lagi mendengari lantunan ayat suci Al-Quran, dan juga tadi awalan Fatihah daripada akhina billah Habib Faisal yang begitu banyak mengandung doa yang andai kata itu spontanitas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sudah jatah kita untuk masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ini salah satu Allah memuliakan kita, ditempatkan kita di tempat hal yang demikian, tidak disibukkan dengan hal-hal yang lain, disibukkan dengan hal yang mengandung tidak diragukan lagi perkara ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah pada hari ini kita mulai kembali kitab Nasihuddiniyah ini, yang mana walaupun sudah kita baca, kita ingat lagi halatnya kalau wasan bibadah. Ingat lagi 2 tahun lebih. Kita ulangi aja bibah. Lalu baju kitab tu diulangi. Nya kada menjadi banyak kitab kada orang mengaji ini. Kalau ibu banyak membaca kitab kada. Biar sabutingnya kitab asa diamalakan. Nang dicari hidup ni berkahan. Siapa nang paling berkah itu nang paling harat. Tadi ada kanakan hendak hadir maut. Dan nasihat bah. Oke. Julunaklah kam kahadrul maut itu belajar adab. Unikam hendak mengaji kitab nang dibaca di hadar maut sama lo dibaca di rumah abah, sama lo dibaca di pondok-pondok lain.
Bahkan kalau beganalan ada nang ganal di sini kitabnya. Safinatun Najah dibaca halus-halus. Ada kayak Nampatul Wahab, ada kayak Tahrir, ada gitu nang ganal-ganal, hal halus dibaca. Tapi di sana adab itu dipuji oleh Nabi al-imanul yamaniyah. Iman mantap di sana letaknya adalah dia Yaman, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikam belajar adab ke sana. Jadi ikam berada di sana ridha lah. Apakah yang dilajari oleh guru? Dilajari menulis saja kali guru. Suruh maimla kalinya mendikte, suruh nulis saja guru, ikam ridha buntungnya. Tulis saya ikam disuruh guru manulis, ikam bisa sudah nulis, suruh menulis tulis ha. Kaina ikam keberkahannya ada tahu tulisan ikam tu kaina pas kada suatu saat ikam menulis kaina, lalu tulisan ikam tu adalah senantiasa diingat orang. Terus tulisan ikam tu sampai nanti hari kiamat tulisan tu di ikam. Nah itu tuh berkatnya kayak itu. Jadi nang dicari ini kada bebanyakan berisi kitab kada belelawasan mengaji kada bebanyakan mengajar keberkahan. Jadi mudah-mudahan sisa umur kita ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betulkan niat kita. Betulkan niat kita menuntut ilmu ini untuk mencari ridha-Nya Allah. Sebelumnya juga kita tujuan untuk menghilangkan kejahilan. Mudahan nah asalnya kada mengerti kita paham. Nah asalnya kita kada tahu kita mengerti dan mengenali hal-hal yang kada tahu itu. Nah di samping itu adalah kalau sudah kita mengerti amalkan. Nah bisa sudah kita mengamalkan, sebarkan lagi beritahu kepada orang lain. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kata Rasulullah datang daripada aku walaupun sepotong perkataan. Nah, yang mana-mana akwal Nabi yang dikatakan oleh Nabi kita sampaikan. Tuh Nabi pernah bersabda, kita sampaikan, nah mana kita tahu. Mbak pulang afal Nabi, perbuatan Nabi, nang mana Nabi menggawi, kita gawi, nang kayak diperbuat oleh Nabi itu. Jadi gerak-gerik kita itu mulai bangun guring sampai kepada guring kembali, terus kita mengamalkan sunnah Nabi, berarti sangat-sangat mendalam kecintaan kita dengan Nabi. Kalau seperti itu yang hal kita lakukan, berarti kita sudah ada perhatian dengan Allah dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Nabi. Kalau sudah kita perhatian kita tuh sepenuhnya dengan perintah Allah, perintah Rasulullah, perhatian kita berhati-hati larangan Allah dan larangan daripada Rasulullah, berarti senantiasa kita berada melaksanakan suatu tugas yang mulia, ada perhatian dengan hukum Allah. Kalau sudah ada perhatian dengan hukum Allah, insya Allah hal ihwal keberadaan kita hidup diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan terkawal. Perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, usaha kita, bisnis kita, semuanya akan terkawal dengan hukum Allah. Kenapa? Karena kita perhatian dengan Allah. Nah, jadi akan kita baca kitab kita ini, kada apa-apa diulang kembali, beb deh. Nang tujuan kita tadi Pak, mungkin dengan nang kita ulang kita sabuting perkataan di sana kita timbul. Berapa lama kita, berapa ratusan bahkan ribuan kita mendengar kalimah itu belum ada berkesan, belum membekas. Ternyata setelah kita mendengarkan, ternyata kita pada ketika itu wasyaallah barakallah sampai barangkali adalah menjadikan kita lemas, kita takut, kita khawatir kita dengan ayat yang disampaikan. Pada ketika itu kita akan sadar. Pada ketika itu akan sadar berapa lama sudah kita tidak mengerti dan tidak paham, ataupun kita berapa lama sudah tahu namun kita tidak ada perhatian, tidak tahu menahu atau tidak ingin tahu. Nah itu yang masalahnya adalah kita baca lagi kitab kita ini, pembahasan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah halaman 4. Allah Subhanahu berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Besarnya pahala kita sudah terkawal telinga kita yang kita dengarkan Al-Qur'an. Quran itu dilihat saja sudah berpahala.
Satu huruf nama membaca Al-Quran orang nambah wudu nilainya lain bipah. Mbah, membaca kita Quran, didengarkan Quran, mbah diamalkan Al-Quran, dihayati kandungan Al-Quran, ganalnya pahalanya. Berarti saat sekarang perhatian Allah luar biasa dengan kita mendengari Al-Quran. Waman asdaqu minallahi haditha. Dan siapakah orang yang lebih benar daripada Allah perkataan? Dan ada lagi yang paling benar perkataan, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bila datang dari Allah, sami'na wa ata'na, inggih kami taati. Jadi kalau ini perintah dari Allah, siapakah yang menyampaikan dengan kita? Mulia atau tidak dipandang oleh masyarakat halayak ramai? Terhormat atau tidak? Kaya kah orangnya? Ya atau tidak yang menyampaikan? Tapi itu karena yang disampaikannya datang dari Allah, kita harus dengan sepenuh hati menerima apa yang disampaikan oleh orang tersebut. Siapa ada perkataan yang paling benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam surah An-Nisa, firman Allah SWT lagi, waman asdaqu minallahi qila. Siapakah orang yang lebih benar perkataan daripada Allah? Tidak ada yang paling benar perkataan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pada ketika kita dihadapkan suatu perkataan siapakah sekarang yang kita laksanakan ini? Perkataan dari Allah, atau perintah dari Allah, atau perintah daripada Rasulullah, atau sesuai dengan yang kita katakan kehendak Allah dan Rasulnya, ataukah perintah daripada orang lain yang punya wibawa, punya pengaruh, punya adidaya, punya kekuasaan yang kita taati ini? Kita harus, tidak akan bisa kita melaksanakan yang demikian kalau tidak mengerti dengan hukum agama. Nah, makanya kalau kita memahami dan memperdalam ilmu agama, insya Allah akan bisa membedakan semua perkara itu. Yang mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hubratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini nang dikhitab orang yang beriman, karena nang mau menerima nasihat orang yang beriman hanya. Orang yang ada beriman itu lepas daripada nasihat. Jadi asal orang itu beriman bila nyalingah nasihati pulang. Karena adinu nasihat, agama itu nasihat, mana nasihat? Asal orang itu Islam, orang itu beriman, apabila lepas, tergelincir, keliru, nah kita nasihatinya. Karena wajar-wajar aja manusia itu kalau ada salah, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Tapi ingat, kita ingatkan terus. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Apa perintah Allah? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Yang kita takwakan kepada Allah itu sebenar-benar takwa. Bisalah menjadi sebenar-benar takwa mun kada ada ilmunya. Kada bisa bibah. Kada bisa. Makanya sudah pernah disampaikan, mustahil ibadah kita tuh benar amun kada didasari lawan ilmu.
Mustahil semua yang kita miliki itu pangkat, wibawa, pengaruh, apa saja kesehatan, mustahil semua yang kita miliki punya keberkahan kalau tidak didasari dengan ilmu. Terima kasih majelis namanya menyediakan majelis ilmu. Terima kasih. Nabi terima kasih. Terima kasih aja Nabi lah. Ini Quran ini zaman Nabi. Mbak dibaca di saat sekarang. Mbak dimaknaiakan pulang. Hadis dibaca dimaknaiakan pulang. Kita mendengarkannya ada untung lah kita. Nurun ala nur. Berlapis-lapis sudah nur kita ini. Yahdillah linur apa? Yahdillah linuril baik. Yasha. Yahdillah memberikan hidayah Allah dengan nurnya kepada orang yang dikehendaki. Pian mulai di rumah bodoh Allah dah. Ada nur lah. Pemikiran di rumah nak ke mana? Ka majlis tak? Ketujuan sampean untuk mendengari Al-Quran dan hadis dah. Tujuan pian apa untuk mengamal? Nurun ala nur. Berlapis-lapis dan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah bertahan. Takwa itu kan nama alang tanggung, Pang. Mulai ujung rambut nih sampai ke ujung betis ditakwakan makanya. Mbak mulai luar pun sampai ke dalam ditakwakan. Bimbingannya ada harus tak. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Tadi baca nang pengulo tadi dah. Amit nala dini sampai atau mulanya dengan ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. 7 kali pengulo tadi baca nih. 7 kali. Ya dal jalali wal ikram, wahai orang yang mempunyai jamaah hajat, punya kekuasaan, jalali wal ikram. Punya kebesaran dan kemuliaan, jalal, kebesaran, wal ikram, ya dal jalal ikram, amitna ala dinil Islam, mati akan kami dalam keadaan agama dan kabul semuanya. Lihatin kan mati-mati di majlis ini biar husnul hatimah bertahan gini. Tuh wiritan yang dibaca tadi. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, mati akan kami dalam keadaan agama Islam. Surga tuh kalau ditebus kayaknya sebesar gunung yang ada di dunia nih dikumpulkan jadi akan emas, diwakapakannya oleh orang kafir hendak masuk surga, ada diterima oleh Tuhan. Dak awak karena kau disuguk dak awak. Wah kau disuguk ya bu ya kau disuguk. Wah kayak gunung apas. Mbak diwakapakannya ke masjid 10 buah 100 buah 1000 buah, semua masjid ada di dunia ini miliknya oleh orang yang ada Islam, tetapnya kada masuk surga. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi daripada agama Islam. Makanya jangan sampai agama Islam dijadikan perbandingan. Yang dibandingkan itu nang ramang-ramang bibeh. Nang perlu dibandingkan itu nang kada jelas. Kalau Islam sudah jelas, jadi perintah Allah kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Islam itu taslim, menyerah sudahlah.
wa taslim tasdik, orang menyerah membenarkan, wa tasdik wal amal, orang Islam itu mengamalkan. Jadi kalau kita lihat di sekarang ini, tidak usah keluar daripada rumah kita, di dalam rumah kita sendiri banyak yang tidak mengamalkan apa yang telah ditetapkan ada definisi Islam oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nyarah lah sudah. Seharian mulai isukan tadi sampai ke malam kada nyarah sidin. Kada meletakkan dahi sidin pada tempat yang diinjak di permukaan bumi. Karena bila kada mau mengangkat tangan, kada mau ruku, kada mau sujud, berarti hakikatnya kada menyerah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpeganglah kalian semuanya dengan tali itu agama Allah. Berpeganglah kalian semuanya kepada agama Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Coba mungkin ada Rasulullah dengan adanya Nabi kita Muhammad SAW, sehingga keadaan kita seperti ini. Alhamdulillah, Nabi sudah lama meninggalkan kita, tapi tetap sebagaimana suasana kita sekarang, sebagai suasana di zaman Rasul. Ada banyak nak ini kan juga zaman Nabi itu. Maji lawan Nabi tunggu di kita langkah demi langkah. Seikong nama menerima dakwah sidin, berdua nama menerima dakwah sidin, bertiga nama menerima dakwah sidin, tunggu di kita tetap didakwahi oleh Nabi. Setapak demi setapak, sedikit demi sedikit, kalilan, akibatnya pakasirat. Seperti itu dakwah. Jadi seperti ini yang kita lakukan, kita bersyukur benar. Ini lebih lagi daripada awal Nabi mengajak manusia mereka dapat petunjuk dan hidayah. Kada seberitaan, kada semudahnya. Jadi bersyukur benar kita nih. Mudahan kita ini dipanjangkan umur, disihatakan badan, taat terlawan Tuhan, dimurahkan rezeki. Masya Allah, barakallah. Bib, raminya li bib lih. Namun kita nikmati bib. Ayo berpeganglah kalian semuanya dengan agama Allah. Kita kadang mengerti seluk beluk agama, makanya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kita kadang mengerti, usidin lebih mengerti, tanyakan lo usidin permasalahan. Jangan sampai kita kadang mengerti dan kada paham, kita tanyakan lo usidin, agar kita kada ada lagi istilah kada mengerti dan kada paham. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Adakah kita bercerai-berai? Tidak ada. Jangan firkah bepirkah, jangan gulungan begulungan. Bila lain kelompoknya, lain partainya, lain gulungannya, lain musalaknya, lain majelisnya, kadang mengikuti nang saikong ba, kadang ngawa itu. Nabi nyuruhan jangan bercerai-berai. Soalnya bisa nalanggar sini, pindah pulang ke langgar nang sebelah. Selanggar nang sebelah pindah pulang ke masjid nang sebelah. Ya kah? Pindah, kait itu maunya. Jangan bercerai-berai. Dah. Masjid banyak bagus pipa, sesuai dengan keperluan. Ada Bapak. Sesuai keperluan enggak ada Pak? Ada Bapak. Langgar banyak bagus. Sesuai dengan keperluan. Cuman yang paling berbahaya ini langgar nang sebuah ini alirannya lain, nang sebuah ini lain alirannya. Nah, ini dah. Nang sebelah sana kematian gak ada akun tulak, nang sebelah sana kada mau mendatangi. Nah, ini nang bercerai-berai itu kayaknya. Sama ya orangnya pada Islam. Nama membunuh Sayyidina Ali itu orang Islam. Tapi Islamnya lain aliran. Jadi lain aliran ini sifatnya bercerai-berai, bermusuh-musuhan gini. Nah sama aliran aja itu bermusuh-musuhan. Sama pada kitabnya ini dibaca, sama pada segala macam dibacanya. Jangan sebelah, jangan tulaklah ke sana aja. Maulah kayak itu, mau bipeh. Coba lihat tawadunya dan sarak kita nih lah. Tawadunya dan sarak kita. Di mana-mana aja duduk. Dan sidin siap terus nih, memurahkan rezeki. Kabul terus hajat hidin. Banyak hidin bisa juret keturunan. Amin. Amanun fil ar, pengaman di permukaan bumi. Guru dana dua kan. Akur bener sidin. Cuma kalau bisa aja guru apa? Jangan sidin nambah para, bibinian nambah para banyak. Nyak awalan pangulo nih siapa nambah para juga.
Ada ngalih lagi jangan menikahkan di orang aja pengulo nikah seorang juga pengulo Adakah bini kamu pengulo di bawah? Ada bini di bawah ada? Ada kah? Ada di bawah minta maaf bini pengulo lah. Minta maaf gue lah. Asal jangan diaminakan aja ben guru nih jadi aminakan lah itu Habib tingin berenai tadi cuma aminakan Habib ke abul bener. Pengulo kan mendoakan menyambut bener tadi pengulonya kada bamin pian kada aminakan jadi kada kabul bini pengulo kayaknya diaminakan pian dua guru apa bisa kabul. Ada datang ke rumah pian membawa di motor dua bibinian lakinya seorangan. Ulut kan sarbat takun kada hanyar masuk ke rumah babadahnya nu bini ulun pakai aja bini ulun keduanya ayo aja bini kada bapak kenapa aja ulun jadi babai si dua nih biasanya waktu belajaran berdua aja mudahan udin nih babini dua ulun baamin ya jadi kabul nih dipangjan jadi ulun mau bini dua nih mak terima kasih aja ulun dikabulkan Tuhan dua ulun jadi dia ngadakan juga pengulu dua guru ini apa bila tidak asam bermanfaat diaminakan bilang ada berene aja pangai bisa kabul karena ulun pengabulan pian nang hadir ini nih menampati wali beb 40 nampati wali beb 40 menampati wali apalagi lebih nih 40 ginnya lagi 400 kayaknya lagi 4000 kayaknya dua mana berdua lu tahu ada kabul yang bila abah guru dan pian amin terus pian jangan tahu diurang amin pian nggak kebanyakan orangnya tuh pipe tak ada kabul masyaallah barakallah. Jadi jangan bercerai-berai ingatlah akan nikmat Allah kepada sekalian ketika kalian dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Jadi mun ada masih nang bermusuh-musuhan itu masih memakai akhlak jahiliyah. Atau ada nang bertimpasan, bersudukan, berpukulan itu akhlak jahiliyah. Masih memakai akhlak jahiliyah. Kenapa kada mengerti? Kenapa kada paham? Yalah. Ulun hanya tadi tah ceramah. Mengerti lon agama ini namun mendengar ini pian kan mau lagi lon bini dua kalahi lagi penguluan ya lon bini kada aku lagi bisa ranjang bibah ini sudah tuha belain guring ada rame layan pun Habib kada apa-apanya nah seminggu 2 hari ke sana 2 hari itu wajar aja ini kan penguluan jangan berpisahan. Ada orang tua hidin husnul hatimah pian dia lebih yuk ada ingat lagi ngaran sidin ini tuha benar nalak ini ba mati nang bini bebini sidin bini sidin itu anum pada anak sidin nang ketiga bini sidin dah anum pada anak sidin nang ketiga lalu bini sidin nang anum tadi picak pian picak nang tuha babini anom nang picak tadi dilayani sidin hidin kada mau masuk ke kalambo kecuali bini sudah berada di kalambo kada kayak kita pedulu dalam kalambo guring bini bawa pupur udah guring belum apaan jadi bini tak buang-buang pupur belum ada pupuran lagi Masya Allah ijan nang anak abah nih guru kada mau makan mun kada mama nih makan
Ini nak kisah orang kada bisa kalambun ini nak kada bicara berene. Alhamdulillah nang kuitan pada waktu berudu. Nang laki tadi berudu pada waktu pagi hari Jumat. Pada ketika itu sidin tersungkur di pauduan mbah baudu sidin meninggal dunia husnul khatimah. Ada bercerai berai semua anak kita. Jangan menuruti akhlak di zaman jahiliyah bermusuh-musuhan. Al mukmin al muslim akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Kalau bersaudara mau menyakiti lah. Pian sakiti saudara pian. Pian pukul saudara pian. Pian tikam saudara pian. Pian tipu saudara pian. Pian khianati saudara pian. Maulah. Kada mau? Kada mau. Kenapa jadi berbuli ke akhlak jahiliyah pula? Yalah, kada mau mendengari Al-Quran. Memang Allah kada memberi hidayah. Mudah-mudahan selamat sebatan juriat katuran kita sampai hari kiamat. Jadi jangan lagi berbuli kayak zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu, apabila ada anak bibinian di zaman jahiliyah itu, ditajaknya kayak bendera. Bila bertajak bendera itu berarti ada toba anak bibinian di rumah. Kayaknya serentak tuh beimbai di kampung itu menajak bendera. Jadi siapa ada berisi bendera berarti ada anak bibinian di rumah. Dan dipersilakan manggilir buhan nang sugih-sugihnya dahulu kayaknya. Mbak kayaknya buan nang jagau-jagaunya kayaknya. Ya menjadi kakak itu aja nanti dicari. Kayaknya bila sudah hamil nah anak itu tah dipanggil kaik nang tukang tangguh nih. Nang siapa kau menebak? Siapa kira nih abahnya nang sugih kan yang jagau kan. Itu tuh kayaknya bini ampun lakinya. Jangan berbulik kayak gitu lagi. Jadi ada nang ahli tukang tangguh ini bisa nangguh. Ya kebiasaan abah tuh tapi jauh ada lu mamanya nak kayak itu tuh bang mulai rupa tapi jauh ada tiap anak kita tuh nak kayak di kita apa jangan anak ulun nang bibinian nang sinong kulit di majelis tahan kenapa yuba ulun nih hirang mama nak hirang abah hirang ada awal putih pian kayak itu bipe mau bang lain namun hampian tuh abahnya putih mamanya putih bah nah anak menceronong. Tapi di hadapan Tuhan kada dipandang. Nah dipandang di hadapan Tuhan siapa yang takwa dengan Allah SWT. Itu aja yang dipandang oleh Tuhan. Biar bunga asa takwa ya udah. Ya, itu tuh dicari itu nah. Pokoknya kita mudah sampai hari kiamat kita ini jangan ada nang bahwalan. Jangan ada nang bahwa nya hidup tuh lebih bagus disakiti orang daripada menyakiti orang pun kada kawal lagi tuh nah lebih bagus kita dihianati dan disakiti daripada kita menyakiti sampai tahapnya lebih bagus kita dibunuh orang daripada membunuh orang. Dan selamat juriat kita sampai hari kiamat. Ingatlah nikmat Allah. Makanya bah orang-orang yang sopi itu pian sosial kayaknya menyediakan waktu 5 menit kah 10 menit kah nang 10 menit tadi nang 5 menit atau nang berapa menit tadi itu nah memikirkan nikmat Tuhan kenal benar pahalanya. Ayo mata kita nih nang bubuletan mata ini nah kita lihat ke atas nang ditampungnya langit lihat di pulang ke bawah nang ditampungnya bumi. Lihat pula warna-warni ada, biasalah kita tapakur lawan mata lah. Tapakur lawan nikmat tuh nah. Ada sosial bipa orang uzilahnya tak. Bau uzilah tuh nah memikirkan nikmat. Banyaknya kita nikmat lih
Lallahu aqdaru alaika minka, leluasa yang diberikan Allah kepada engkau melebihi daripada leluasa taatnya kita kepada Allah. Sampai berbekas dahi kita ini sujud kepada Tuhan. Saking lamanya kita sujud, saking lawasnya kita sujud, saking adalah memperbanyak kita sujud kepada Allah, perbanyak taat. Tetap kalau kita hendak ditimbang ketaatan kita itu dengan nikmat yang diberi Allah, penglihatan saja tidak ada artinya ibadah yang kita laksanakan kalau hendak ditimbang lawan nikmat Tuhan tadi. Berapa banyak sudah sejadah yang kita habiskan, berapa banyak sudah baju yang kita hancurkan, berapa banyak sudah air yang kita uduakan, berapa banyak sudah tempat yang kita injak di sana sini kita beribadah. Ditebus ibadah kita tadi lawan nikmat yang diberi Tuhan. Sungguh tidak ada artinya ibadah yang kita lakukan kalau toh pada takdir hendak dihurupakan lawan nikmat tadi. Syukur bandar kita deh. Ayo kita ada masih nah. Lihat kawan kita di rumah sakit. Leh. Ya Allah Karim. Tadus binikmah kakak ulun malam minggu tadi meninggal. Ulun tak berangkat dak wali katum ngabisan ulun bila haul wali katum itu malamnya itu ulun jiarah ke sana dulu. Pas ulun tak berangkat ulun tuh garing sudah berapa bulan nak ada masuk makanan lagi pian. Tapi masih kawaja. Pandir Sabtu tuh masih lantang, Sabtu majlis tuh ulun datangi masih mampu-mampu aja, pandir masih kawaja. Udah ada kurang kesadaran. Laos bener kada makan. Berapa bulan? Mungkin ada makan tuh sudah lebih daripada 5-6 bulanan. Kalau sudah 8 bulan lagi 9 bulan sudah iding tiring. Kada apa-apa masukkan. Banyu masukkan dah. Masukkan makanan sekecil apa aja muntah. Ulun nasihati terus dalam garing tah. Punya julung kaya lapian berniat pang, punya aku bila sikir aku nak beribadah aja lagi, nak beribadah apa lagi, menjamin hidup ulun jun semuaan, dosa bicara lagi pian, insyaallah ulun melengkapi pian hidup, rumah ulun sediakan, makan aja lagi pian beribadah aja lagi, nangis kena nangis, dah, julun pian ni kayak laos bener sigar sudah, dan diberi Tuhan nikmat banyak benar. Ada banyak, ada yang mulai yang sadak ulun tuh berisi bini 21. Kita satunya nyali. Yang sadak ulun tuh 21 berisi bini. Habib kalau Habib 4 aja. Yang sadak ulun 21 Habib Dah, nasihati taruh tiap hari. Dinasihati, alhamdulillah. Pada waktu ulun tak berangkat ke sini, kata budaya awal katum, mbah sembahyang maghrib, pada waktu itu ulun sudah sangat tenang, agak nangan sanak. Nak buat ke motor, ya ding ulun kakak ndak ada kata lain. Ditangi buat nyampe Yasin. Ulun dikirakan la ilaha illallah. Karena ulun la ilaha illallah karena ulun sampai nangka 4 kali idin mairingi langsung keluar napas idin subhanallah dan husnul hatimah. Jadi ulun mengisah tadi idin pian jual kan apa pakai pian tok udah dapat nikmat Tuhan bini 21. Nang saikong aja nyaman bener apalagi nu 4 sakoli bibli nyaman bener sakoli bibah. Nang saikong aja nyaman bener. Aku pangulay aja babini na banak saikong biasa, nang banak 2 biasa, banak 3 biasa, banak 4 biasa, banak 5 biasa, anak 6 biasa. Wajib banyaknya guru yang berisi bini, ya aja jalan, tutup pang bininya saikong tuh pak, tapi anak sampai 6. Ulun tahadus bini mah ngisah kakak ulun tadi artinya banyak aja dapat nikmat sudah berisi bini jun 21 pian nih kak syukuri aja nikmat Tuhan wajar Tuhan menyakit pian bisa aja garing nak ini di biasa
Kadada garing beberapa bulan tadi atau sakit apa dada? Dada apa? Aduh, kadada. Dia alhamdulillah. Telah zikir keluar mata sidin mengah keluar banyu mata. Julun dingai tanda husnul khatimah. Peluh sidin di dahi luar biasa peluh. Dah setelah ulun mandi kan semuanya lemas semuanya. Nggih. Nah ulun ingatakan hampir artinya kita ini di hujung akhir kita ini mudah husnul khatimah. Dah ya. Yang dicari lagi dan senang ulun tuh pian bini 21 tuh udah gempaan manusianya bipeh. Guru Juna ini sampai mati saya kong aja bipeh. Punya mati paksa biasa bipeh kan apa juga. Oh mudah landong umur julun lumayan mudahan je bini tadi hulu ulun. Napa tadi julun? Tadi bagi sa waktu makanan nih peslih. Di mana ini jam anak ulun ya terserah aja di mana kah? Mungkin bara anaknya ini belain lu ulun pian jepian di situ lah pian ulun di sana leja. Aja terlalu benar waktu makan nanti mampus mendengar terserah aja di mana kamu nyai yang penting kita mati husnul khatimah amin husnul khatimah bertahan amin ya banyak nanti bawah ada tahu lagi nih bila ada memperhatikan bacaan guru Juna ini tahu lagi nah dan kalian telah berada di tepi jurang neraka maka Allah menyelamatkan kalian daripada demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepada kalian agar kalian mendapatkan adalah petunjuk dan hendaklah di antara kalian wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal takum minkum ya kah demikianlah wal takum minkum hendaklah ada di antara kalian segulungan umat ya'muruna bil ma'ruf menyuruh kebaikan yad'una ilal khair mengajak kepada kebaikan wa ya'muruna bil ma'ruf sama wa yanhauna 'anil munkar melarang kemunkaran. Jadi hendaklah ada di antara kalian segulungan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf, mencegah dari kepada kemunkaran. Jadi beruntung benar kita bila di kampung ini ada penaguran bahari ingat ulun tuh di Pemangkih itu ada panaguran pian panaguran benar ya kalau kau apa salah sedikit tagur sidin masanya ada lagi nama nagurnya desa nyaman ada nama nagur juga ingat bahari di Pemangkih itu ajan pian kada seirama lagunya nanti kada kayak bapak ngasut tuh turun jadi belajar dulu ingat soal lah jangan begini tadi soleh turun jisin turun belajar baca rawi salah itihi jisin belajar dulu nyaman dia tuh ngaranya orang menyuruh terkadang kita nggak bisa orang datang dia bilang itu terima kasih lah terima kasih itu ada nama ingatakan di kita ada nama negur di kita ada nama bimbing di kita untung jadi di kampung tuh bila ada lantang orang tuh amar ma'ruf nahi munkar luar biasa amun di Indonesia ini nang lantang amar ma'ruf nahi munkar Habib Rizik tangkap orang ini tangkap orang ini karena kawanian lantang itu tapi kena jaga di akhirat pian nah kena kunyu-kunyuan nak mencari sidin nak minta bantu sidin nak payung nak parak lawan sidin kada kawal ini bipeh ada ditulis sidin di dunia nyakiti sidin banyak apabila sebelum pedakan tuh di mana semalam tuh adalah hubud dunia rasukul khati'ah cinta lawan dunia itu sinteranya kejahatan ya kan sinteranya kejahatan lihat nah masuk ke penjara itu nah banyaknya dan orang yang jahat mbak ada juga orang langkah jahat masuk penjara ya Habib Rizik lah karena kelantangan sama ma'ruf tuh nah jadi mun ada orang nang lantang pian untung bener pian
Kamu guru Juna ini lantang kah? Kadang kami tahu juga. Ini nak ada ini lantang ini penguluan ngali benar. Hendak lantang menyampaikan kena ada diundangnya lagi. Ada ulun kada ya apa ampun majlis taklim ampih guru alhamdulillah ada bapak biasa pulang ulun mencari jadi ibarat bini kada hendak balak ibarat bini pulang ka lain pintu tuh mun bini hendak aja jangan dulu istilahnya kayak gitu di ulun kada kadang di majlis taklim tuh juru ampih guru mau ada betul mohon pana ampih itu belum ada belum ada bapak ini tuh ada bapak cuman nama paling kan nama ampih itu ada orang jangan kedamping di situ lah jangan nama ini nah itu mau ini tahu umpatan juga ya coba kade di sini kade ya dan istiqamah kita apa kita amar ma'ruf nahi munkar itu apa amun nah disuruh hendaklah ada jadi di kampung tuh harus ada dan dikajiakan punya sekolah aja sekolah formal silakan cuman yang bercampur lawan agama jangan yang formal aja bertaan ke pesantren gede jangan harus ada di pesantren juga nih mun formal aja nanti dibicarakan dunia bang dah iyalah tapi kalau formalnya ada campur umumnya di mana-mana tuh banyak ada pesantren kalau ada formalnya itu di ulun jangan kadang di ulun tuh asli dah asli biar nak ngaji nang kitab aja nu di ulun nak hafal Quran jen di ulun bila hendak nang formalnya ke lain ada juga nang paket dah pian bib lulusan apa pian simpe udah deh madrasah aja deh berarti sama aja dulu lebih baik juga sama aja lah Habib ini jadi mau orang pemilihan pengen jadi guru juga kalau jadi guru ada sanggup ulun ada sanggup ulah biar malim aja bener ya mengaji ulun mengaji kawai aja deh sekolah paket deh jadi amun secara akal ulun tuh namun paket tuh jangan jadi pegawai mau yakin di urang bener deh sekolah sambil minggu sekali sebulan seminggu sekali lulusan SMA lulusan segala macam setara nang SMA dah sekolahnya paket parea jadi pegawai pian parea ulun tersambut-sambut tak ada mulikan lagi nah ada cukup ilmunya ilmunya lain-lain lain latar belakang tentara sini jadi nano saya belum majelis sini ada gempangan abu ya nih latar belakang tentara sih jadi hadam majelis nih tuh menuju husnul hatimah di akhir nih tak nimba pensiun ya Allah ya karim menukar itik 2000 tukar sapi 20 kambing 300 malalang menyambut pengeluaran pian pabila anak pensiun itu lagi belepah terus udah pensiun tuh nak kakak ini aja lagi nah bini di belakang beingkut nang bini bayar dah popor tabel nah hari ini hujan bayar dah jadi cuma nyampe majlis taklim udah hujan harinya parai dah tuh iman kelemahan Allah dapat bini imannya dah menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah kepada munkar marilah apa udah tak seterusnya wa ulaika humul muflihun nah mereka itulah orang-orang yang beruntung mudahan kita beruntung bertaan anak kita mudahan beruntung bertaan juriat kalau kita sampai hari kiamat mudahan beruntung bertaan beruntung itu bersyaratnya fauzun beruntung wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima siapa yang taat kepada Allah dan Rasul itulah orang yang beruntung. Nah, apakah profesi kita ya apakah pekerjaan kita mudahnya kita taat kepada Allah dan Rasul kita pasti menjadi orang yang beruntung. Nah, dan wala takunu kallazi tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Allah berfirman, janganlah kalian menyerupai orang-orang yang bercerai-berai berselisih sesudah datang keterangan agama yang jelas kepada mereka dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksa yang berat dari Allah Subhanahu wa taala
yang mana firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jalurnya untuk sebenar-benar takwa itu bimbingan dari Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, siapakah yang menyelamatkan dan membimbing kita yang sebenarnya? Hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang ulun sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.